Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Kita mereview week 12 yang telat banget ya. Nggak ngerti. Iya, nih gara-gara National Football lemar. Orangnya nggak main juga. Tapi akhirnya week 12 yang lumayan kacau sebenarnya karena satu match aja untungnya selesai. Dan mohon maaf kita rilisnya tunda karena ya pasti yang pertama kesibukan kita masing-masing, sama kedua ya karena ditunda itu juga itu satu match. Jadi ya udah kita rilisnya hari Sabtu ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting tetap ada review, tetap selalu weekly review sampai Super Bowl gitu. Nah, bagi sama gue Fadil, seperti biasa berempat lagi, Fadil Ohio yang makin senang ya menjauh dari Ravens ya, makin senang ya, makin senyumnya makin lebar gitu. Nah, ini juga ada Nuha yang kemarin menang tapi Seahawks-nya juga menang ya. Kemarin kalah. Oh, kemarin kalah ya? Iya. Ya kalahnya. Lumayan krusial lagi, tapi kayaknya masih ada peluang ya, NFC West masih tinggi sih peluangnya. Nah, sama Oka yang kemarin itu menang di Thanksgiving Day ya. Oh iya. Yang abis itu pemainnya dihukum 6 pertandingan. Iya. Gue baru ingat lagi anjir. Iya, itu sebelum gue baca hasil-hasil tuh gue ada 2 breaking news. Yang pertama itu WR-nya Texans Will Fuller sama ininya sama ini ya. Siapa satu lagi? Texans kena ban juga ya 6 match. Kena Randall Cobb bukan kena suspensi tapi kena IR. Kalau Randall Cobb kena IR, Bradley Roby. Bradley Roby cornerback-nya ya. Cornerback utamanya itu kena suspend juga tuh. Pantesan kemarin Will Fuller gacor ya, ternyata pakai Iya. Itu yang bikin event. Yang bikin event itu. Ada. Nih, gue bacain hasil-hasil di week 12. Yang pertama kemarin itu Thanksgiving Day yang seharusnya 3 match tapi dipotong jadi 2 match. Yang pertama Lions versus Texans, yang menang Texans 41-25. Ini faktanya Lions kalah 4 kali game beruntun dalam hari Thanksgiving. Berarti selama 4 musim gak pernah menang di hari Thanksgiving. Aduh. Yang kedua WFT lawan Cowboys, menang WFT 41-16 yang Antonio Gibson ya. Gila. Yes. Dia rushing touchdown-nya 3 rushing touchdown, berarti terbanyak oleh rookie dalam hari Thanksgiving sejak 1948. Berarti ini Antonio Gibson Oroi stock marketnya lagi meroket banget ya. Naik sih. Iya, lagi meroket banget ya Antonio Gibson. Nah, next tim jagoannya Chef Maaf ya Chef, maaf ya dibacain skornya Chef. Raiders dibantai Falcons yang ngebantai 43-6. Aduh, Raiders. Maaf ya Chef. Ini Falcons poin terbanyak yang dibuat sejak week 9 tahun 2016. Gila, berarti sejak mereka masuk Super Bowl ya? Iya. Wah, gila. Nah, terus next Bills menang lawan Chargers 27-17. Bills ini menang pertama kali lawan Chargers sejak week 7 2008. Walah. Ini katanya Anthony Lynn lagi di kursi panas ya, karena keputusan yang aneh gue sempat miss ini. Keputusan aneh yang pas kapan ya? Gue lupa, sorry. Di fourth quarter akhir itu dia kan mereka lagi ketinggalan 10 poin, tapi mereka malah draw run plays 2 kali dan mereka nggak punya time out. Jadi mereka lagi posisi ngejar gitu. Berarti ini Anthony Lynn udah masuk calon kursi panas yang sekarang ini. Yang makin panas ini Adam Gase sama Doug Marrone kali ya. Doug Marrone ya di Jaguars ya. Nah, terus selanjutnya ini Bengals lawan Giants, menang Giants 19-17. Giants menang 3 kali beruntun pertama kali sejak tahun 2016 dan Giants memimpin NFC East. Gue aja ngedit playoff picture, naruh Giants di seat 4 aja tuh udah. Ini serius ya? Ini divisi apa sih? Aduh, aneh banget nih divisi. Next,
Browns lawan Jaguars menang Browns 27-25. Browns 8 plus wins pertama kali sejak 2007. Berarti 2007 yang ini yang striker 10-6 ya. Yang QB-nya masuk Pro Bowl kan, Derek Anderson kan. Gue masih inget banget tuh ya. Gila, gue amazed gue. Gila 10-6 tapi gak masuk playoff. Ya. Iya, aduh. Nah, next. Ini Vikings lawan Panthers. Aduh, sayang sekali Panthers padahal kemarin itu rookie safety-nya ya, Jeremy Chin pemain pertama yang bikin 2 touchdown di 2 play berbeda loh. Beruntun lagi. Betul. Tapi kalah 27-28. Ini Vikings kan 3 kali turnover. Tapi menang. Dan ini pertama kali sejak week 13 tahun 2010. Berarti Vikings nih kemungkinan chance masuk playoff lumayan tinggi nih. Karena kan Bears juga, Bearsnya kayak gitu. Gak punya offense. Aduh, kacau dah. Next, Dolphins lawan Jets menang. Dolphins 23, Jets. Ya ampun. Dolphins kebobolan 3 total poin dalam 2 game lawan Jets musim ini. Berarti pas match up pertama 0 poin. Jets, ampun dah. Jets masih unbeaten kok, tenang aja. Iya, Jets masih ya. Unbeaten. Beaten. Awet nolnya. Halo. Nah, terus next. Ini Saints lawan Broncos. Nah, ini tim yang gak ada QB-nya kemarin Broncos ini ya. Yang QB-nya habis terus ngambil pemain dari dari practice squad yang dulunya pernah main di college jadi QB, Kendall Hinton. Ya tapi at least dia memberanikan diri jadi QB loh kan, jadi QB di NFL kan pressure-nya super tinggi ya. Nah, ini Broncos 91 gross pass yards gross. Ini berarti enggak termasuk kalau dilempar bolanya mundur loh. Ini gross. Berarti gross pass yard berarti total pass yard yang masih kotor, belum bersih. Ini terkecil sejak week 14 tahun 1982. Yang penting kan at least selesai in match ya. Nah, terus ini iya, terus ini tim jagoannya Noah kalah lawan 49ers 23-20 di detik-detik terakhir ya. Yeah. Robbie Gould sayang sekali. Terus terakhir ya ini game tim jagoan gua yang kemarin udah ditunda hari Minggu sono. Rotan sudah ya? Nah, ya, maksudnya sayang nih kalau mau dipakai. Terus ditunda lagi hari Rabu. Untungnya menang walaupun kemarin kasih touchdown ke bintang TikTok tuh, Trace McSorley. Alah. Udah gitu Mike Tomlin yang ngamuk lagi. Tapi ini gue mau bahas dikit ya buat ini sebelum kita masuk bahas match yang ditayangin sama Mola. Nah, ini Saints Broncos ya, bahas dikit-dikit aja. Nah, menurut tuh kedepannya gimana nih menurut kalian tim ini buat disciplinary ke pemain-pemainnya ini kan, karena kemarin kan QB-nya bertiga nih kan nggak pakai masker kan pas close contact sama Jeff Driscoll ya yang positif COVID-19 ya. Menurut kalian nih disciplinary tim-tim ke pemainnya selama pandemi ini harus lebih tegas lagi nggak sebelum NFL mengeluarkan hukuman bayar denda? Nah, gimana menurut kalian? Coba dulu, yang mau duluan. Di mana? Ya, kasarnya gini aja sih. Itu kalau menurut gue ya itu bisa ada terjadi terinfeksi virus COVID-19 semua quarterback itu. Ini soal itu gue nggak bisa nemu kalimat yang lebih halus dari ini ya. Itu buat staff yang Broncos bodoh aja sih emang. Maksudnya lo udah tahu COVID-19 itu masih ada, maksudnya ya masih besar lah, apalagi di US gitu, kasus positif masih banyak, lu masih berani-beraninya nggak pakai masker, nggak memperhatikan protokol kesehatan, ya dan ya itu sendiri lah, gimana hasilnya kan ke tim Broncos sendiri, ke timnya sendiri gimana? Ya harusnya sih ya tim itu concern lah dengan protokol kesehatan, sudah jelas-jelas di awal kan, apalagi kalau di apa sih namanya? Hard Knocks kan udah dijelasin banyak itu protokol NFL itu seketat apa dari Chargers sama Rams. Nah itu harusnya sih gue tuh berharap di awal ketika Hard Knocks
out of this year itu semua tim tuh juga menerapkan hal yang sama. Tapi nyatanya ada tim yang nggak menerapkan juga, salah satunya yang Broncos, yaitu bodoh aja sih kalau menurut gue. Nah itu kan Saints Broncos. Nah ini satu lagi nih. Ini game yang Steelers Ravens yang ditunda 2 kali. Itu menurut kalian logis nggak sih NFL nunda sampai 2 kali gitu? Dan pakai ada wacana week 18 kan tuh. Nah. Gimana Dil? Kalau menurut Dil? Kalau menurut gue nggak masuk akal ya. Menurut gue either lu kena hukuman forfeit, udah langsung dihitung kalah gitu, atau ya mau nggak mau beneran dikasih hukuman yang beneran berat gitu. Soalnya nggak adil jadinya kalau ada satu tim gagal nurutin protokol terus dihukum dengan main tanpa quarterback gitu. Artinya di strip siapapun yang main terus dibandingin sama ada yang dibiarin main dikasih kayak tenggang waktu. Meskipun gue ngerti maksudnya kalau dipaksain main, kalau semuanya udah kena gitu kan, resikonya ke tim yang lainnya gitu. Tapi ya udah aja itu, hukum aja sekalian harus forfeit gitu kan. Kan jadinya adil gitu. Kalau lu nggak bisa nurutin protokol, lu nggak bisa main gitu. Nah, cuman kan kemarin kata Adam Schefter kalau forfeit kan kedua tim nggak bayar. Gimana menurut lu? Nggak maksudnya pemainnya nggak dibayar, gimana menurut lu? Kalau menurut gue itu masalah lain lagi. Yang penting as a league, lu harus bisa nge-enforce gitu bahwa ini tuh penting gitu. Ada perlu kan kemarin ada beberapa coach yang kena hukuman cuma gara-gara nggak pakai masker di sideline aja gitu kan? Iya betul. Yang disayangkan dari kepemimpinannya Goodell ini adalah nggak konsisten gitu penerapannya. Kadang-kadang kayak kadang di-enforce, kadang enggak gitu. Jadi kan kita ngelihatnya as a neutral team ya, misalnya sebagai tim ketiga gitu yang nggak main dan nggak kena gitu si peraturannya, kita kan jadi bingung gitu. Kenapa ada tim yang kena, kenapa timnya ada yang enggak gitu kan. Jadi ketika ada pemain Steelers yang mempertanyakan ini kenapa diundur gitu. Kenapa keputusannya akhirnya jadi diundur, menurut gua masuk akal gitu. Ya berhak pemain Steelers mempertanyakan kenapa diundur, kenapa nggak mereka langsung dikalahin aja gitu. Itu masalah mereka soalnya kan, itu masalahnya Ravens kalau misalnya terjadi outbreak gitu kan. Akal menurut gua, cuma ya gua nggak tahu ya kalau ada yang ngatain misalnya Goodell sama NFL kayak maruk pengen match tetap berjalan itu masuk akal gitu kan. Toh sebenarnya ngadain season dalam kondisi seperti ini dan nggak dibuat bubble itu udah nggak masuk akal juga kan sebenarnya. Semuanya gede. Karena itu juga. Ya itu sih menurut gua. Oke. Nah, itu pendapat kita ya mengenai 2 game yang memang lumayan chaos sebenarnya ya. Nah, langsung aja kita masuk ke match pertama. Ini Titans lawan Colts. Aduh, gue kemarin bilang Colts nonton ya, ternyata hancur. Sama Derrick Henry yang bikin 3 touchdown di first. Wah, gila sih Derrick Henry ya. Nih Derrick Henry 178 rushing yards, 3 touchdown loh. Gila ya. Nah, Dil, kalau menurut lo ya, Derrick Henry chance-nya gede nggak buat menang Opoy? Kan kayaknya nih Opoy ini Opoy ini kayaknya 3 ya mungkin ya. Henry, Dalvin Cook, sama Alvin Kamara. Nah, gimana menurut lo? Kalau menurut gua harus ada hype-nya ya. Menurut gua nggak bisa yang menang Oppo itu atau penghargaan tuh timnya nggak ada suaranya gitu. Jadi oke. Kan bias kan. Ada bias di antara pemilih gitu kan. Biasanya betul. kita akan gampang nyebut tim yang ada hype-nya gitu. Menurut gua sih Titans nih karena ngambil dari kepemimpinannya Vrabel ya. Mereka senangnya nggak ngomong-ngomong gitu. Menurut gua lebih flashy Saints, lebih flashy Kamara mungkin, tapi gue rasa penampilannya Kamara juga nggak sespektakuler itu gitu. Jadi gue rasa kalau purely hype gitu mungkin harusnya yang menang Kamara. Tapi gue rasa kayak penampilan Saints as a whole team this season itu nggak making headline gitu menurut gue ya. Jadi ya who knows ya, mungkin I don't know, mungkin Tyreek mungkin malah yang menang. Tyreek kan, bisa nih. Kelihatan banget kayak Chief musim ini agak gila-gilaan kan offense-nya kan, dan kayak kemarin tuh tiba-tiba
3 touchdown gitu kan. Jadi menurut gue mungkin musim ini yang menang bukan running back, tapi tim yang flashy dan WR-nya yang menang. Itu sih menurut gua. Iya, bisa juga ya. Oke. Kalau flashy, apa mungkin DK Metcalf ada chance? Oh, bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Ada kemungkinan, ya. Highlights-nya lumayan banyak loh dia. Iya. Dan di-push oleh NFL juga kan naratifnya. Iya, betul. Nah, pagi Seahawks tuh langganan main musim ini banyak banget main prime time kan. Nah tuh. Iya. Dan satu lagi ada. Coba. DeAndre Hopkins juga bisa. Bisa sih. Ya. Narasinya juga bagus. Iya. Tapi gue kalau misalkan tentang Opoy itu sebenarnya narasinya kalau Opoy lebih kepada kayak dia itu fokusnya dari offense itu atau enggak. Fokusnya dari offense itu. Kalau terutama untuk running back. Makanya kalau misalkan yang kita turun ke 2014, 2017, 2019 yang non QB yang menang Opoy itu kan kayak DeMarco Murray, Todd Gurley, terus Michael Thomas itu mereka adalah bagian paling penting dari offense mereka kan. Kalau misalkan mereka nggak kayak record breaking number atau mereka ya numbernya tuh gila-gilaan untuk posisi mereka. Makanya kemungkinan Derrick Henry itu menang termasuk paling gede dibandingkan sama kandidat yang tadi kita udah bilang. Sama juga mungkin kayak Dalvin Cook, cuman karena Derrick Henry lagi winning record, jadi mungkin kemungkinannya paling besar. Iya. Betul. Karena fokus offense-nya dari Titans kan lebih ke Derrick Henry dibandingkan Tannehill. Kalau misalkan Dalvin Cook sebenarnya sama, cuman karena mereka lagi masih losing record, dan juga mereka kadang suka kalah dramatis gitu sih. Tapi ada kemungkinan chance-nya, but for now Derrick Henry yang masih leading in terms of Opoy kalau misalkan non QB. Oke. Nah, Kak, kalau menurut Colts apa yang salah nih? Nggak ada yang salah banget sih kayaknya sih, karena Derrick Henry happens ya. Derrick Henry ya running defense mereka juga sebenarnya nggak seburuk yang orang kira juga sih. Cuman ya karena gue lebih fokusnya ke Tennessee Titans-nya karena mereka execute game plan-nya bagus. Mereka juga holding time possession-nya 35 menit juga. Jadi mereka control the game. Tannehill nggak bikin kesalahan. Derrick Henry ya being Derrick Henry ya. Being Derrick Henry sama special team mereka Titans akhirnya nggak bikin error lagi kayak kemarin. Kemarin kan kalah juga karena special team errors-nya mereka yang bikin kebobolan 2 touchdown itu kalau nggak salah. Jadi dari game awal udah kelihatan kalau ini sebenarnya close game, tapi kalau misalkan ada satu yang break out itu yang bikin mereka salah satu tim menang. Dan ini di game ini ya Derrick Henry yang bikin kayak gitu. Oke. Nah, kalau rookie kan pasti banyaknya di Colts ya. Kalau Titans, kalau gimana betul? Kalau Colts di Pittman kurang ya. Cuman 2 kali nangkep. Iya sih. Tentang Julian Blackmon aja yang kemungkinan ada jadi. Nah, iya Julian Blackmon gimana betul? Kan kalau menurut gua kan sekarang rookie defensive back lagi on fire banget ya, lagi banyak banget yang bagus. Nah, gimana betul Julian Blackmon? Chance-nya buat menang di Roy. Buat Julian Blackmon nih gue sebenarnya saingannya untuk menjadi pemain dia cukup banyak ya. Ada Jalen Johnson juga, terus juga ada Chase Young juga. Tapi secara high big contribution as a whole team, gue rasa Julian Blackmon lebih pantas. Maksudnya kalau lihat dari winning record aja deh, kalau dibandingin sama WFT sama Bears, jelas lebih tinggi Colts. Ya jadi gue merasa kalau misalnya bakal nanti udah diumumin kandidatnya, gue rasa Julian Blackmon harus masuk dalam kandidat. Karena memang secara stats, secara eye test, secara game film, Julian Blackmon bagus. No doubt about that. Oke. Nah, next ini faktanya dulu ya, lupa gue. Ini faktanya Titans menang 3 dalam 4 road games versus Colts. Nah, berarti memang di NFL itu sebenarnya home advantage di regular season nggak terlalu ngaruh, kecuali mungkin di playoff kali ya.
Nah, ini next week Titans ini lawannya Titans Browns. Iya. Nah, ini nih. Pertandingan dua running back yang main, mungkin dua running back terbaik di AFC kali ya. Nick Chubb sama Derrick Henry nih. Nah, ini nih. 3 itu Karim Han, sebenarnya. Pak. Jangan lupa. Oh, sama Karim. Karim Han. Oh iya benar. Si kicker. Bukan kicker, maaf. maaf. Nah, ini Colts lawan timnya Oka nih, Texans. Kita lihat gimana, apakah bisa nyetop Deshaun Watson apa enggak nih. Oke. Next, ini Cardinals lawan Patriots yang kalahnya di buzzer beater juga nih ya sama Nick Folk ya di detik-detik terakhir. Nah, tapi gue nanya dulu deh ke Oka, Cardinals nih kok tiba-tiba nggak gerak ini offense-nya? Tapi walaupun kayaknya Drake 2 rushing touchdown ya, tapi kenapa nggak gerak? Padahal 2 interception loh. Kalau defense-nya 2 interception, tapi kenapa defense ini? Offense. Aduh. Offense ya. On offense lagi-lagi kreditnya lebih ke defense lawan sih, ke Patriots ini. Terutama gue kasih kredit juga buat Ja'Marr Bentley ya, yang kemarin show off banget 14 tackle, dan in terms of impact tackle-nya juga termasuk gede-gede semua. Untuk Cardinals ini juga mereka sejak bye week mereka rekornya 1-3 ya. Dan tapi walaupun 1-3 mereka rekor kalahnya masih kayak 1 possession gitu. Jadi mereka sering banget menang dan kalah dalam close game sih di musim ini. Kayak kemarin kan mereka sempat kalah sama Dolphins, walaupun cuma field goal doang sisinya. Terus kalah sama Seahawks juga beda 1 touchdown. Jadi dan kemarin juga kalahnya juga game winning field goal kan. Jadi kadang offense-nya Cardinals ini suka on and off banget sih. Jadi kadang suka meledak kayak lawan Cowboys, tapi kadang suka ya mampet kayak kemarin juga sebenarnya rada mampet sih untuk hitungannya offense-nya Cardinals yang sempat digadang-gadang jadi kayak the future of NFL, terutama untuk Kyler Murray. Kenyon Drake kemarin sebenarnya lumayan 78 yards, 2 touchdowns. But Kyler Murray kemarin sih kelihatan kayak agak di-contain sama Patriots. Kemarin cuma 170 yards, 0 touchdown, 1 interceptions. Jadi emang udah kelihatan formulanya untuk menghentikan Kyler Murray kayaknya untuk tim-tim lawan. Pass rush yang kenceng dan bisa contain, punya linebacker yang kenceng lah, linebacker yang kenceng yang bisa untuk antara spy atau kayak at least bisa untuk nentuin gerakannya Kyler Murray. Jadi biasa kemungkinan kenapa kalah juga ya mereka juga sering kewalahan juga lawan tim-tim yang defense-nya in terms of linebacker itu bagus. Kayak kemarin Dolphins, terus habis itu Seahawks juga Kyler juga nggak bisa kabur dari KJ Wright, dari Bobby Wagner juga. Kemarin juga karena ada Ja'Marr Bentley juga rada kekunci untuk Kyler Murray. So kudos buat Patriots sih, Tapi Cardinals ini ada kayak sesuatu yang harus dinotis gitu, kayak ada yang harus diperbaikin dari in terms of offense. Jadi nggak kayak unstable, naik turun kayak kemarin. Oke. Deal, kalau menurut tuh Patriots gimana? Nih Cam Newton aja cuman ini loh, 50% completion, 84 passing yards, 2 interception, tapi apa yang bikin mereka menang selain buzzer beater itu ya? Buzzer beater field goal. Kalau menurut gua ngehentiin Cardinals itu bukan protes menurut gue ya, at least menurut gue. Soalnya menurut gue sekarang Cardinals nggak punya identity gitu, menurut gue nggak bisa passing the ball around. Menurut gue jelek banget passing game-nya. Iya. Dan itu menurut gue di ini sama desainnya yang nggak banget gitu. Menurut gue cuma bisa ngelakuin completion ke di Hop tuh cuma kayak ke hitch route sama stop route doang gitu, cuma maju berhenti dilempar udah gitu doang gitu.
that's it gitu kan. Kalau mereka nggak ngandelin trickery kayak misalnya reverse atau misalnya fake snap yang waktu lawan Seahawks ya, yang fake snap ngelihat ke pinggir terus bolanya di snap cepat, yang yang ada foto si Kyler senyum-senyum gitu. Oh iya. Itu lawan Bills kalau nggak salah ya. Itu lawan Bills bukan sih? Bills. Lawan Bills. Ya itulah, tapi itu kan ngandelin trickery gitu kan. Artinya ketika nggak ngandelin hal-hal yang sifatnya quote on quote ya, gua sih nggak bilang jelek. Artinya kalau lu bisa pakai kayak gitu oke aja sebenarnya, cuma agak susah untuk dipakai secara konsisten karena itu rely on catching the opponent off guard gitu. Maksudnya lu tiba-tiba ngapain gitu. Kalau ngandelinnya begitu, nggak bisa secara konsisten ada punya offense gitu. Jadi sebenarnya yang dilakuin Pats kemarin nggak banyak yang spesial. Maksudnya in term of pass rush juga menurut gua lambat pass rushnya, emang OL-nya Cardinals jelek aja gitu. Jadi kayak di banyak metrik tuh OL-nya Cardinals sebenarnya jelek banget, pakai banget. Cuma mereka kebantu macam-macam, kayak misalnya sack number mereka sebenarnya kebantu banget sama Kyler yang suka muter-muter lari-lari gitu. Itu jadi kebantu banget. Jadi kelihatannya kayak OL mereka bagus, padahal OL mereka jelek. Running game juga mereka ngandelin banget multiple tight end set gitu. Harus ada 2 atau 3 tight end di field baru mereka bisa lari konsisten gitu. Jadi emang sebenarnya Cards ini jelek offense-nya. Cuma ya itu sih biasanya Bill Belichick emang selalu pintar gimana caranya maksa lawan untuk bisa ngalahin dia di game-game yang lawannya nggak suka gitu. Karena beneran kemarin tuh ditantangin banget. Lu bisa nggak passing the ball around gitu, dan nggak bisa. Gua rasa di pihak Pats sendiri sebenarnya mereka juga struggling secara offense gitu. Menurut gua yang bisa diandelin cuma nomor 16 Jacoby Meyers ya. Menurut gue yang bisa diandelin cuma dia. Damier Bird di luar nggak bisa lepas. Terus running game juga menurut gue bergantung sama heavy set. Harus ada TE ekstra segala macem. Itulah. Jadi tapi itulah win is a win buat Pats ya. Mereka udah tim yang paling bisa menang gitu aja gitu. Kan dramatis banget kan, Cardinals maju nyobain field goal nggak masuk, terus dibalik field goal masuk. Terus nyesek banget tuh buat Cardinals kalahnya. Oke. Kalau rookies kan paling Isaiah Simmons gimana menurut lo? Nih, dia bikin 1 sack loh kemarin. Apakah defense Cardinals udah menemukan Simmons ini cocoknya main sebagai apa atau gimana menurut lo? Gua rasa gini, walaupun sebenarnya Isaiah Simmons secara pelan-pelan itu udah mulai naik secara angka, secara statistik, tapi gua rasa secara play dia masih agak bingung dia mau membuatnya sebagai apa. Karena ya di satu sisi versatility dia banyak, dia ini udah cukup sering lah kita bilang dia punya versatility di mana-mana, tapi ya itu tergantung dari kebutuhan defensive coach-nya seperti apa. Kalau memang dia diposisikan sebagai linebacker, dia bisa. Tapi selama ini gue belum lihat dia bermain di posisi lain, kayak bermain di corner atau bahkan di safety. Gue belum pernah lihat sampai saat ini ya. Sampai week 13 gue belum melihat itu, dan kayaknya juga dia masih harus butuh waktu beradaptasi di liga di NFL itu sendiri sih, karena ya balik lagi skema college dan skema NFL itu is a whole different thing. Jadi walaupun lu bisa punya main di banyak posisi, punya facility yang besar di college, gak semudah itu bisa diterapkan di NFL. Oke. Next, ntar faktanya dulu lupa gue. Faktanya Nick Folk game winning field goal ya, buzzer beater. Nah, ini next week Cardinals coba bounce back lawan timnya Noah Rams. Divisional rivalry ini. Wah, seru ini buat menentukan siapa yang bakal masuk playoff nih. Jangan 3 tim yang bakal disumbangkan oleh NFC West ke playoff. Nah, kalau Patriots lawannya Chargers. Ini kayaknya kok gue feeling agak sengit kayaknya nih ya. Tapi sengit ngantuk tapi. Kalau gue malah tight game sih malah. Iya, sorry ya Patriots. Tight game tapi ya. Iya. Ya gitu. Oke. Next game ini Chiefs. Nah, ini yang bonus ya. Ini Cover Boy melawan
kambing yang lagi terseok-seok ini ya. Kalau saya lihat ya musim ini ya. Kambing yang lagi mbeknya lagi gitu, lagi lemes gitu. Mau siap disembelih itu. Iya, mau siap disembelih itu kayak. Nah, ini Mahomes gila, Chiefs menang 27-24. Mahomes. Aduh. Langsung aja deh. Deal, Mahomes MVP enggak? Kayaknya sih. Menurut gua nggak ada yang lain gitu. Menurut gua sih selama bisa objektif aja ya, kayak misalnya kan kadang-kadang ada kayak recency bias lah, terus banyak orang yang bilang itu kan Mahomes gitu. Banyak orang yang menormalkan Mahomes gitu, kayak orang menormalkan playnya LeBron James di NBA gitu kan. Dia mainnya bagus banget, tapi gara-gara itu kan LeBron gitu. Emang dia udah jago gitu. Selama nggak ada sentimen-sentimen kayak gitu sih, menurut gua sampai sekarang ya, sampai right now itu menurut gua ada sentimen-sentimen kayak gitu, kayak ya udah Mahomes kan bisa ngelempar jauh gitu, udah dinormalkan playnya Mahomes. Menurut gue itu nggak masuk akal gitu. Nggak bukan argumen yang valid menurut gue ya. MVP frontrunner-nya Mahomes gitu, karena yang rekornya di atas mereka cuma Steelers, dan menurut gue Steelers itu tim effort gitu, nggak kayak one man show. Meskipun gue nggak ngerasa Chief one man show juga ya, tapi gue rasa titik focal point-nya tuh ada di Mahomes gitu. Jadi gue rasa spotlight-nya tuh paling cerah gitu kan. Yang disorotnya tuh paling gitu Mahomes ya. Nah, kan kita udah lihat di beberapa week terakhir race-nya mulai jatuh kan, kandidat-kandidat lain. Kemarin ada Josh Allen, ya kan? Udah beberapa kali kalah. Terus ada Russell Wilson mulai interception rate-nya mulai tinggi. Kan, terus Rodgers kemarin diberhentiin sama Colts, ya kan? Iya. Yang belum berhenti ini cuma Mahomes doang. Jadi Oke. Nah, tapi ini kalau gue lihat Tyreek Hill 13 kali nangkep, 269 receiving yards, berarti semua touchdown-nya Mahomes ke Tyreek Hill ya. Nah, tapi gini, pasti kan kalau orang-orang pada bahas best wide receiver itu pilihannya antara DeAndre Hopkins, Michael Thomas, Davante Adams, ya kalau misalnya masih di-relate sama musim kemarin ya. Davante Adams. Coba gini ya. Maybe Keenan Allen, ada yang bilang Keenan Allen, tapi ya rada gitu. Tapi kan yang paling kenceng kan pasti 4 ini kan, DeAndre Hopkins, Michael Thomas, Davante, Julio Jones. Nah, Julio Jones. Tyreek Hill perlu dimasukin nggak nih? Menurut gua. Nah, layak dong. Tuh. Karena menurut gua kan kalau menurut measurable statistics ya, artinya menurut statistik apa yang ada di lapangan, itu angkanya Tyreek tuh nggak pernah segede si yang lain. Angkanya segede si orang-orang lainnya itu. Tapi menurut gue itu ada 2 alasannya. Satu, karena dia main bareng Kelsey, artinya dia satu-satunya yang main di tim dengan adanya dominan receiver yang lain ya. Nggak cuma wide out, tapi Titan juga termasuk receiver yang lain yang dominan juga gitu, yang bisa separate, terus punya insting yang bagus gitu. Nah, tapi menurut gue juga yang kedua alasannya adalah karena dia itu banyak dipakai nakut-nakutin defense gitu. Itu banyak dipakai di situasi yang emang tujuan dia tuh semata-mata buat ngabisin safety-nya gitu. Jadi bawahnya tuh bisa kosong banget. Kadang-kadang suka lihat gitu kan, Chief lagi main, terus kayak ada pemain lari di bawah gitu, siapa Hartman atau Robinson atau running back yang lari itu kayak beneran wide open gitu. Dan gue rasa itu efeknya adalah karena begitu Tyreek lari deep itu tuh semua tuh takut gitu. Jadi ada efek fear lah istilahnya. Menurut gue itu salah satu faktor yang penting di dalam wide receiver play gitu ya. Seberapa besar nama lu ngebawa, kayak tiap play lawannya pasti ngecek Tyreek ada di mana gitu. Lo nggak adjust coverage kayak apa. Jadi kalau menurut gua, kalau di antara ini ya, di antara pemain dan di antara coach, at least di antara coach ya, menurut gua Tyreek mungkin bisa jadi hampir nomor 1 di antara
coach lawan, coach defensif ya. Kalau di antara pemain sebenarnya yang ditakuti mungkin bukan dia. Kayak kan banyak orang yang kayak misalnya siapa ya? Waktu itu Xavier Rhodes waktu dia masih belum ini ya, belum fall off play-nya. Waktu masih di Vikings tuh dia sering bilang kayak orang kayak Julio, orang kayak Davante Adams itu cara ketakutan itu ditakuti oleh si cornerback-nya. Gitu. Karena 1 lawan 1 nggak bisa diberhentiin gitu. Tapi Tyreek ini beda level ketakutannya menurut gua, dia strike fear di opposing coach juga gitu. Begitu ada Tyreek, lawan tuh pasti maunya double team. Itu sih. Tapi masalah kalau di double juga, aduh larinya Tyreek udah kayak maling ya, maling dikejar warga gitu kan ya, nyebut banget Pak. Ya gua rasa yang ngebedain Tyreek dan speedster yang lain ya, dia itu ngerti cara make speednya tuh kayak gimana. Sering banget kan kita lihat kayak Tyreek tuh open gitu, itu nggak bisa kalau cuma ngebut doang gitu. Itu beda skillnya gitu. Jadi kalau dilihat, kalau sering lihat kalau habis snap, lihat ya, perhatiin kalau Chief main snap bola itu setelah snap itu seberapa jauh si Tyreek tuh. Kayak bolanya baru nyampe tangannya Mahomes, Tyreek tuh udah 5-7 yard gitu. Nggak ngerti lagi lah, stop startnya emang levelnya beda. Oke. Nah, Kak, ini Buccaneers, aduh, masih masuk di playoff picture, cuman Tom Brady 2 interception, kenapa ini? Apa ya, mungkin gue sempat dengar juga ada berita kalau misalkan Brady sama Bruce Arians ada selek-selekan gitu sih. Iya, jadi sebenarnya dari awal season juga ada selek-selekan. Iya, Bruce Arians ini kan tipe yang kayak dominate, sama mirip-mirip juga sama Belichick ya, dominating coach gitu. Tapi lo kalau misalkan lo nggak menang, apa yang lo mau tunjukin sebagai coach kan? Jadi untuk apa lo dominating coach? Untuk game kemarin itu quarter 1 sama quarter 2 in most of part ya, itu kayak Bruce Arians itu kayak mencoba skema yang Brady tuh nggak bisa untuk ngakuin. Jadi banyak mereka pakai 2 receiver sama 2 tight end di tengah gitu. Jadi kayak mereka cuma dapat opsi 2 receiver sama 1 running back yang sempat kayak check block terus release. Itu nggak bisa lu kalau misalkan udah pakai Brady itu juga in terms of arm strength juga udah nggak sebagus dulu, udah nggak kayak zaman dia masih disebut sebagai GOAT. Jadi masih ya gue masih bilang dia GOAT, cuman untuk musim ini sama musim kemarin 2018-2019 udah nggak kelihatan kalau dia nggak sebagus dulu. Jadi harusnya game plan-nya Bruce Arians in offense harusnya lebih disesuaiin lah sama quarterback yang lu punya, dan itu kelihatan di quarter 3 sama quarter 4 mereka mulai adjust, mulai banyak shorter middle route dibandingkan maksain untuk di pass ke Mike Evans. Itu nggak berhasil, terutama untuk defensive back unitnya Chief yang sejago itu. Ada Honey Badger, ada Tyrann Mathieu, ada Bashard Breeland juga, ada yang rookie-nya L'Jarius Sneed. Dan juga kemarin defense-nya itu pemain yang gue sempat prediksi, Carlton Davis kena gut burn parah. Oh iya. Itu parah sih. Lagi-lagi itu kesalahannya juga ada di coaching sih, karena mereka nge-assign Carlton Davis yang bukan tipe speedster one-on-one dengan Tyreek Hill. Dan ya karena got one-on-one dan juga speednya jauh kalah, ya Mahomes lihat Hill kosong langsung dilempar aja, terus got burn berapa kali gitu. Jadi gue juga ini karena kemarin ditunda berapa lama, jadi udah ada advance stats-nya juga untuk yang Chiefs sama Buccaneers ya. Carlton Davis allow 11 completion, 222 yards. So itu ya gimana ya, Carlton Davis juga sebenarnya bagus, cuman dia sering kayak dibikin stranded sama play call-nya mereka. Jadi
emang Chiefs offense sudah nggak ada obat, tapi harusnya mereka udah bisa adjust dari awal dan juga nggak slow start kayak kemarin. Walaupun in terms of pass pressure juga mereka masih bagus sih, masih ada JPP sama Suh, ada Shaq Barrett sama Golston juga. But ya harusnya dari awal gitu loh. Jadi nggak kayak di second half baru mereka adjust, mereka udah ketinggalan jauh. Dan harusnya lebih bagus, harusnya mereka juga temuin offense yang pas buat Brady. Makanya Brady kan kemarin sempat kena 2 interception karena di pass-nya dia udah nggak seakurat dan sekuat dulu. Iya parah ya. Di pass-nya Brady tuh stat di pass-nya tuh parah musim ini ya. Kacau banget. Iya. 20 plus yards dia hampir no complete. Kayaknya bahkan zero gitu. Zero sih. Iya. Nggak ada yang dapat target dan 3 interception. Iya, makanya jadi harus udah kelihatan kalau misalkan mereka tuh nggak bisa lagi untuk maksain Brady untuk lempar big pass, udah lo ke Mike Evans kali aja ditangkap gitu. Nggak bisa, udah nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, Ceh gimana nih Ceh? Clyde Edwards-Helaire, chance dia buat menang Oroy gimana Mas? Untuk ini ya, offensive rookie of the year ini sebenarnya sengit sih. Maksudnya nggak cuma harus dilihat dari Clyde Edwards-Helaire aja. Ini stongsnya Antonio Gibson lagi naik nih. Iya, stong nih. Antonio Gibson lagi naik. Terus juga Justin Jefferson still a top candidate for that. Terus juga Herbert juga masih menjadi top kandidat buat menang, soalnya kan Burrow udah nggak masuk contention ya. Iya. Burrow udah nggak masuk, dan tiba-tiba ada satu nama lagi yang mencuat nih. Tua Tagovailoa. Tua ya. Tua semenjak dia masuk ke Dolphins ya mulai ada di awal sih, maksudnya tiga game awal Miami Dolphins kan menang sama Tua, tapi ya semenjak dia quote unquote cocky ya, sombong banget nih, NFL gini doang nih ternyata kalah. Jumawa di akhirnya. Jumawa membunuhmu ya. Terus juga masih ada Chase Claypool juga yang out of nowhere tiba-tiba menjadi one of the candidate juga. Dan gitu gue sebenarnya nggak mau nyombongin. Bukan nggak mau sombong ya, bukan mau nyombongin lu juga dia. Cuman his stats is proof he have to be a contention. Itu sih sebenarnya. Oke. Kalau ini nih, aduh gila ya nih Antoine Winfield. 7 total tackle. Dia gini. Dari awal sebelum draft kan pasti orang expert pada bilang Chase Young will win Defensive Rookie of the Year of 2020. Tiba-tiba Antoine Winfield nih datang. Gimana nih? Apakah Antoine Winfield chance-nya buat menang D-Roy makin naik apa gimana? Kalau secara win record bisa sih. Maksudnya kan kalau mau dibandingin sama Washington sama Buccaneers jelas lebih jauh si Buccaneers. Dan juga kan untuk defense safety memang saingannya juga agak banyak. Maksudnya khusus untuk posisi defensive back aja ya. Ada Jalen Johnson, ada tadi juga di Colts juga udah kita bilang Julian Blackmon. Terus juga Jeremy Chin, jangan lupa Jeremy Chin juga itu masuk contention. Itu safety maksudnya defensive back sekarang tuh memang bagus-bagus ya. Maksudnya juga keren-keren juga mainnya, dan Antoine Winfield juga salah satunya gitu. Dan dia kan cuma allowed to reception doang sih, maksudnya secara stats personal dia ya, walaupun ya cuma allowed to reception aja. Gila. Walaupun secara overall Buccaneers defense-nya ya ngablu juga sebenarnya. Tapi ya untuk performa stats just individual ya bagus. Dah itu aja sih. Oke. Nah, faktanya ini Chiefs. Faktanya si Tyreek Hill ya 269 receiving yards 3 touchdown loh. Gokil ya. Udah punya dia di fantasy point. Udahlah. Lagi udah mau playoff ya. Nambah dikit. Dan itu juga yang bikin kenapa Clyde Edwards-Helaire nggak terlalu perform di match kali ini. Karena semuanya dikasih ke Tyreek Hill. Iya. Iya bener juga ya. Nah, jadi buat lo yang punya Tyreek Hill di fantasy, wah udahlah lo bahagia lo. Itu hasil poinnya Tyreek Hill bisa totalan 3 pemain kali ya. Atau 2 lah kali ya, 2 kali PPR ya. Wah gila sih. Gila sih. 57, berapa tuh katanya itu tertinggi kedua dalam sejarah NFL fantasy lo. Gokil emang. Nah, next week ini Buccaneers
lawannya Buccaneers bye. Sorry, gue baru ingat Buccaneers bye. Kalau Chiefs lawan Broncos lagi-lagi main di prime time ya, maklum karena cover boy-nya NFL lah ya. Jadi harus kasih prime time yang banyak buat cover boy kita. Ya kan? Nah, nanti kalau misalnya Mahomes ya kenapa-napa ntar ditunda-tunda lagi enggak ya? Udah, tunda-tunda lagi NFL protes nih. Satu NFL itu. Ya udah, gitu. Jadi itu next match ya. Next ini di rivalry tertua di NFL, tapi ya hasil pertandingannya ya terlalu dominasi ini Packers, dan ini QB-nya Bears pakai Trubisky loh. Waduh. Cuman ya hasilnya ya gitu deh, lempar 2 interception. Nggak ada bedanya emang. Jadi tapi ini kemarin Allen Robinson 2 touchdown. Cuman kalau menurut tuh deal Packers gimana? Kalau menurut lo? Gue sih seneng-seneng aja lihat lihat tampilannya Aaron Rodgers. Menurut gue kayak bisa gitu ada offense yang kohesif gitu kan pertanyaannya adalah selalu pertanyaan adalah gimana caranya nyimbangin antara Rodgers yang mainnya lempar bola-bola deep sama run game yang bagus, gimana caranya supaya ada keseimbangan gitu, jadi nggak berat sebelah gitu kan. Kita tetap pengen ngelihat Packers manfaatin Rodgers yang memang jago banget ngelempar bola, sama kita pengen lihat juga Packers secara sistematik ngebantu gitu, jadi beban kerjanya Rodgers nggak berat-berat amat gitu. Menurut gua ini sih work in progress maksudnya. Kadang-kadang kayak kemarin pas lawan Colts kan kelihatan kayak susah gitu, segalanya susah gitu kan. Tapi gua rasa kalau diniatin bisa gitu. Itu lebih ke ya happy medium aja gitu antara coachnya minta apa yang dilakukan sama Rodgers sama gimana Rodgers-nya ngerespon gitu kan. Dari week ke week itu kan sebenarnya kalau sekarang kan ada itu tuh, ada siapa kickernya, bukan kicker, mantan punternya Colts. Rigoberto Sanchez. Bukan. Oh ini Pat McAfee. Nah, Pat McAfee. Dia tiap minggu kan ngadain show kan. Iya. Dia tiap minggu ngadain show dan tiap minggu dia ngundang Aaron Rodgers nih. Jadi sebenarnya menarik banget gitu ngedengerin kayak ya apa bedanya dari minggu ke minggu gitu. Gimana penampilannya, terus game plan-nya tuh kayak apa, terus apa yang dirasakan Rodgers gitu. Sebenarnya gue ngerasa yang paling besar bedanya antara zamannya McCarthy sama zamannya LaFleur ini adalah kebebasan pemain. Kayak kalau menurut gue nggak akan mungkin Rodgers dibolehin ngelakuin itu tiap minggu nongol di show-nya McAfee pas mesti dulu gitu. Mungkin banget. Lo kayak bisa ngebocorin game plan segala macam, tapi LaFleur ini kayak generasi baru dari coach gitu, yang mereka nggak terlalu mentingin soal hal-hal itu. Mereka ngerasa ya kalau lawannya pinter gitu coachnya, ya mereka pasti udah bisa lihat offense kita tuh kayak apa gitu. Jadi lu ngomong-ngomong kayak gitu bebas, nggak ada masalah. Yang penting ada rasa nyaman gitu, artinya ada kebebasan yang diberikan gitu. Menurut gua going forward modelnya kayak gitu ya, kayak si McVay gitu kan, dia tampilannya kayak orang-orang ganteng-ganteng gimana gitu kan, terus dia memberikan kebebasan kayak kan baru setelah eranya LaFleur di Packers tuh latihan tuh ada musiknya. Dulu tuh latihan tuh nggak ada musiknya sama sekali. Jadi gua rasa sih memang yang beneran kelihatan itu adalah komunikasi antara antara pelatih sama Rodgers-nya bagus gitu, nyambung. Jadi offense-nya jalan. Itu sih menurut gua. Cuma memang kalau dari segi defense saya selalu ada something yang kurang gitu. Kayak super agresif defense-nya Packers tuh cuma rada nggak imbang gitu antara run defense sama pass defense-nya, kayak beneran diberatin di pass defense-nya doang gitu. Pass rush, blitz. Cuma ya kayak kemarin kan itu play pertama itu run, bukan play pertama sih, drive pertama ada run gede banget yang lewat tengah gitu. Itu sih paling dari gue. Agak nggak imbang aja intinya. Oke, nah Kak Bears, udah play calling-nya udah diganti dari Matt Nagy ke sekarang offense-nya kan OC-nya sekarang play callernya. Iya, udah ganti ke OC-nya sekarang. Iya.
Tapi ya Trubisky. Gimana menurut? Gimana ya? Tapi at least Trubisky rekornya musim ini unbeaten loh daripada Nick Foles. Cuman ya sekarang karena kalah jadinya. Kalah akhirnya 3-1. Kayak satu yang gue cermatin dari Chicago Bears ini sih, kayak dari kemarin mereka ketinggalan jauh dari first half ya. Jadi mereka pace time-nya kelihatan kayak inflated banget karena mereka harus ngejar dari belakang, dan ngejar dari belakang pun kadang berhasil, kadang enggak, ya gimana. Cuman gue pun juga udah curiga dari awal sih, jadi gue nggak kemakan hype sama yang ada yang rada kemakan hype gara-gara mereka sempat 5-1 kan. Cuman karena 5-1-nya itu kan mereka kayak menang tipis, menang dramatis gitu kan. Ada yang timnya blow the lead, ada yang timnya gagal PD di menit-menit akhir. Kalau defense sih mereka kemarin ya ke-expose banget sih sama Aaron Rodgers yang kayak leluasa aja gitu, leluasa nggak Chicago Bears ini juga kayak susah untuk ngentiin receiver-receivernya dari Packers ini. Nggak cuma Devante Adams kemarin tuh, ada Tonyan juga sering bebas, terus habis itu ada Allen Lazard juga balik lagi. But yang paling bermasalah emang Chicago Bears itu adalah dari offense-nya. Karena mereka sering gagal juga in terms of rushing offense, dan karena mereka ketinggalan jauh, mereka kayak udah nggak mikirin lagi run-nya, udah pass terus aja. Dan nggak bisa juga mereka kayak gitu, karena quarterback mereka juga kondisinya juga kayak gitu. Mereka cuma punya Trubisky sama Foles. Trubisky yang error prone, yang gampang bikin kesalahan, sama Nick Foles yang lu nggak bisa ngarepin terlalu banyak, kecuali kalau keajaiban terjadi ya. Kalau misalkan Nick Foles. Jadi play call juga bermasalah. Ada, walaupun udah ganti ke OC-nya yang play call, tapi tetap aja ya begitu. Cuman 10 poin di first half, dan gampang. Dan ini lawannya tim yang defense-nya in terms of defense gak sebagus tim-tim lain loh. Green Bay itu masih sering salah assignment, kayak zone-nya, kayak mereka harus read zone mana tapi tiba-tiba mereka ada di mana. Jadi lawan defense yang masih banyak bikin kesalahan aja mereka nggak bisa, apalagi lawan tim yang ntar defense-nya parah, kacau, yang jago-jago. Jadi yang mereka butuhin sekarang, pertama yang pasti quarterback sih. Quarterback pasti mereka akan butuh. Apalagi Trubisky udah bakal out musim depan. Foles juga kemungkinan nggak akan dipertahankan lagi, mungkin di cut atau mungkin di trade. Gue nggak tahu juga sih, tapi kemungkinan bakal dilepas musim depan juga. Jadi quarterback, dan juga kalau running back sama receiver sebenarnya mereka udah punya, ada yang base-nya mereka. Cuman ya karena quarterback-nya begitu jadi jarang diutilize, kecuali Allen Robinson. Allen Robinson juga nggak tahu bakal ada lagi musim depan atau enggak. Offensive line-nya juga yang harus diperbaikin, karena mereka juga banyak bikin mistake in terms of penalties. Terus habis itu mereka juga kayak nggak bisa ngejalanin one-on-one gitu lawan kayak Za'Darius Smith, Preston Smith. Jadi Trubisky udah error prone, terus habis itu sering dapat pressure, ya udah kesalahan selalu terjadi di tiap game. Dan Chicago Bears emang mungkin udah saatnya mereka ganti coach atau ganti change of scenery lah. Jadi mungkin Matt Nagy ini termasuk coach yang lagi di kursi panas juga, kayak Adam Gase sama Doc Marrone, atau nanti kita juga ada game yang dibahas, Doc Peterson juga udah mulai kursi panas juga. Jadi mengkhawatirkan banget sih. Dan always friendly reminder, Bears took Trubisky over Mahomes sama Watson. Dah. Itu emang gila sih, itu kacau banget ya. Ada. Nah,
No. Hmm. Ini mungkin salah satu rookie defensive back yang gue lumayan perhatiin nih. Yo. Jalen Johnson di Bears. Kalau gue cek itu ya, kemarin gue cek di stats advance gitu ya. Ini Jalen Johnson sampai sekarang kalau ditargetin, kalau misalnya ada QB yang lempar ke WR atau receiver yang dijaga sama Jalen Johnson, dari 66 kali lemparan ke Jalen Johnson, yang komplit 35, ini 53% loh. Iya, betul. Gimana menurut Jalen Johnson? Walaupun timnya gitu, tapi menurut gimana Jalen Johnson? In this case ya, untuk match kali ini lawan Packers kan Jalen Johnson ini head to headnya langsung sama one of the best receiver in the game, Davante Adams. Ya jelas blowout banget. Tapi maksudnya blowoutnya itu karena match ya, maksudnya match secara overall. Mungkin ada beberapa play yang dimana Davante Adams bisa winning the match up. Tapi untuk secara stats creator-nya tuh dia ditarget 5 kali, target 5 kali bola. Johnson ini allowed 3 catches. Jadi dia ya walaupun 3-2 sih sebenarnya agak nggak bagus-bagus amat ya, tapi ya memang secara overall defensive back-nya Bears memang tidak terlalu bagus. Maksudnya ya masa lu cuma ngandelin Jalen Johnson dan maksudnya lu juga berhadapan dengan Davante Adams gitu loh, yang punya rilisnya ya kita tahu lah gimana sih Davante Adams itu secara rilisnya tuh bagaimana, kalau running-nya itu bagaimana, ya otomatis dengan pengalaman Jalen Johnson yang masih rookie, ya untuk menghadapi lawan sekali Davante Adams itu masih kerepotan. Itu udah jelas banget sih di match kemarin. Oke. Nah, Packers kan gak ada rookie ya, berarti ada. Berarti ini faktanya Packers ini nge-score 41 poin itu tertinggi kedua lawan Bears sepanjang era Super Bowl. Nah, next week itu Packers lawannya Eagles. Next. Aduh. Gue kalau lihat lawannya NFC East, next. Tapi NFC East sebenarnya yang lagi seru sih. Itu semua tim masih ada chance itu. Dibanding sama divisi lain kan. Itu lagi jelek-jeleknya NFC East malah lagi seru-serunya. Malah lagi seru iya. Semua 4 tim tuh ada chance buat menangin divisi justru. Nah, saking jeleknya malah menjadi seru ya. Iya. Iya makanya. Nah, kalau Bears lawan Lions. Nah, ini kalau misalnya Bears masih nggak bisa bounce back lawan Lions. Aduh. Udah start 5-0. Kalah. 5-1 sih. 5-1 terus Kak. Lions juga oke loh. Iya, kacau nih kalau misalnya masih kalah nih. Nah, terakhir. Gue sedikit potong dikit. Untuk yang Bears lawan Lions itu, ini harus jadi comeback-nya Bears offense sih, karena Lions ini defense-nya ya rada-rada average gitu, tapi kemarin aja Watson bisa bagus performance-nya kan di Thanksgiving. Jadi kalau misalkan Bears offense nggak bisa show up lawan Lions, itu semua coach di offensive side-nya mereka itu harus ada perbaikan tuh, ganti atau mungkin ada adjustment lagi yang harus dibikin. Oke. Nah, terakhir Seahawks lawan Eagles 23-17 tapi lumayan ya agak-agak sengit juga sih, cuman ini kemarin DK Metcalf ya gila ya, 10 kali nangkap 177 receiving yards. Nah Dil, kalau menurut lo nih DK Metcalf apa kalau buat di musim-musim selanjutnya harus udah jadi long term investmentnya Seahawks ya? Jadinya harus buang Lockett atau Lockettnya harus bayarnya lebih murah gitu? Gua rasa nggak ada kebutuhan sampai mungkin 2-3 tahun lagi baru keputusan itu harus diambil.
benar untuk untuk kontrak, the earlier you deal with it lebih menguntungkan ya. Artinya ketika lu deal sebelum kontraknya habis, kontrak rookie-nya habis, lu bisa nawar lebih murah, sebenarnya jatuhnya lebih murah. Benar itu. Dan memang benar skill setnya DK itu kan dia sifatnya kalau kasarnya bahasa orang awamnya itu dia WR nomor 1 gitu kan, dia WR utamanya gitu. Nah emang skill setnya lebih jarang dibandingkan dengan skill setnya misalnya main-main lain, misalnya kayak slot receiver dan segala macam dan WR 2 gitu. Jadi memang harusnya nilai kontraknya lebih besar dibandingkan pemain-pemain lain. Cuma gua rasa sampai sekarang yang beneran bisa konsisten itu bukan DK gitu. Kadang-kadang kita masih lihat DK overall kadang-kadang dia meledak, jumlah catch-nya banyak, terus dapat touchdown, tapi kayak bukan yang kemarin, yang sebelumnya lagi, waktu lawan Arizona yang sebelumnya lagi dia kayak hilang gitu di dalam satu game gitu. Nah itu agak susah sih menurut gua memang. Pas lawan Rams ya masalahnya? Iya pas lawan Rams sama pas lawan. Iya sama pas lawan Arizona yang pertama, bukan yang kemarin. Iya. Yang dia ngejar ya. yang pas mereka kalah kan, itu menurut gua masih belum gitu. Jadi dia coming up tapi dia belum sampai di status top WR menurut gua ya. Soalnya ketika lu udah jadi top WR, everyone knows the ball is coming to you but they still can't stop you. Harus ada pada level itu baru menurut gua layak menerima jumlah uang yang diterima top WR sekarang, kayak misalnya Hopkins, Thomas gitu kan, mereka they command number 1 receiver money karena memang they play like it gitu. Itu sih menurut gua. Karena Lockett kan masalahnya sebenarnya lebih ke cedera aja ya. Kadang-kadang dia cedera dan kadang-kadang dia main nggak full gitu. Artinya dia main kadang-kadang, sekarang juga dia kalau nggak salah lagi cedera apa gitu. Dan kadang-kadang dia di mid season itu dia mainnya nggak bisa 100% kondisinya, dia agak bang up gitu kan. Nah, itu aja sih yang masalah dari Lockett sebenarnya dari tahun ke tahun dia selalu konsisten banget gitu. Dia salah satu menurut metrik advance yang EPA dia salah satu WR terbaik di NFL gitu, efficiency wise. Jadi gue belum pernah lihat angkanya Metcalf ya, mungkin next time gue look up dulu. Tapi menurut gue belum sampai, mungkin kedepannya akan seperti demikian gitu. Artinya trajektorinya memang lagi naik banget nih si Metcalf. Tapi menurut gue belum sampai di situ. Jadi mungkin Seahawks bisa ngelihat misalnya nunggu setahun lagi dulu gimana outputnya Metcalf ini bisa stabil nggak sebagai number 1 WR gitu sih menurut gue. Oke. Kak, nih Eagles, apakah sudah saatnya Jalen Hurts main? Jalen Hurts untuk main sih, walaupun akan main beberapa kali as Wildcat ya, tapi dia nggak akan bakal bikin banyak impact sih sebagai quarterback untuk for musim ini ya sih, untuk musim ini, karena dia juga nggak dapat off season yang banyak ya, nggak dapat program off season, preparationnya juga nggak banyak, dan juga emang dia di slate-nya sebagai backup untuk musim ini untuk Carson Wentz. Dan concern-nya sih emang lebih ke Carson Wentz ya, yang benar-benar overall drop banget performance-nya dari musim lalu. Dan kayak ada something missing dan sesuatu yang salah sih dari Carson Wentz. Entah itu dia karena masih ada yips karena injury, jadi dia nggak sering scramble keluar dan juga making play actions. Gue sempat melihat sedikit metriknya untuk advanced stats-nya Eagles dari yang musim lalu sama dibandingin sama musim ini. Yang satu yang gue sedikit notice adalah mereka udah jarang main play action. Jadi dia Carson Wentz
banyak main di shotgun dan juga kayak nggak harus main clean in pocket dan udah quick read, quick pass kayak gitu-gitu aja. Nggak bisa kayak gitu, udah nggak bisa kayak gitu karena satu online mereka udah rusak, udah banyak yang cedera dan banyak yang pensiun. Kelsey agak ada cedera-cedera juga. Terus Brandon Brooks juga out for season, Jason Peters out juga. Siapa lagi tuh yang gue lewatin? Kayaknya Lane Johnson. Iya, Lane Johnson juga out. Jadi itu semua udah online-nya Eagles itu udah second string tuh, udah second string. Jadi lu main shotgun dan mengharapkan shotgun kalau misalkan no play action berarti dia harus ada di stay di pocket dan pocketnya harus bersih. Dan online-nya begitu. Online-nya pun gitu. Online-nya gitu. Jadi online-nya jelek semua dan lu disuruh untuk main di clean pocket ya nggak bisa. Jadi play calling juga berpengaruh di situ. Sama satu lagi kayak Wentz ini terlalu sering untuk maksain bola ke receiver yang sebenarnya udah triple cover, double cover. Jadi kayak istilahnya kalau kita tuh bilangnya main hero ball. Jadi dia bisa ngambil read yang lebih aman dan sebenarnya hasilnya tuh sama aja, mungkin first down atau kayak gain-nya lumayan gede. Tapi kayak mungkin karena mereka juga sering ketinggalan dan juga kayak nggak, mungkin antara dia nggak percaya sama defense atau enggak, gue nggak tahu juga sih. Tapi kayak dia Wentz ini sering maksain untuk forcing the ball ke receiver yang sebenarnya itu jangan dilempar ke sana, dan play-nya emang nggak didesain untuk dilempar ke receiver yang dia tuju. Dan kayak ada masalah juga sama mekaniknya juga sih kalau yang gue pernah dengar juga, karena dia ini ada entah di bagian kakinya itu, di bagian kakinya dia nggak, mekaniknya jadi kayak agak rusak. Jadi mekanik yang agak rusak itu bikin dia jadi nggak akurat, dan lemparannya nggak kenceng. Lemparan nggak kenceng itu jadi kayak udah kena rate sama defense, akhirnya jadi gampang aja kebaca dan juga kayak jadi bola empuk buat defense lawan. Jadi masalahnya ini banyak banget kalau untuk Carson Wentz, dan nggak cuma di dia doang, tapi juga untuk tim keseluruhan ya. Receiver-nya juga susah bikin separation, terus running back-nya juga kadang sembuh, kadang enggak. Miles Sanders keluar masuk rumah sakit, terus habis itu Boston Scott juga nggak konsisten, terus online mereka juga banyak yang out for season. Jadi, dan gue juga tadi sempat bilang di yang game sebelumnya yang Bears lawan Packers, satu lagi coach yang lagi di kursi panas itu adalah Doug Peterson. Doug Peterson yang kayak dari tahun ke tahun tuh kayak menurun terus in terms of offensive production-nya. Ada yang bilang karena ya injury. Kemarin musim lalu injury diterima lah, karena mereka masih winning NFC East. Tapi kalau musim ini udah Wentz-nya fall off the cliff, offense-nya nggak berkembang, dan nggak punya personal juga ya, nggak bisa, dan dia nggak adjust dengan personal yang dia punya, dan juga kondisinya sekarang ini akhirnya ya jadi nggak menghasilkan hasil yang sama kayak musim lalu. Kalau musim lalu masih bisa menang beberapa kali, tapi kalau sekarang udah rusak banget. Gue udah nggak tahu lagi, udah nggak bisa komentar gue. Iya sih, kacau emang. Aduh, Eagles. Nah, Seahawks. Jalen Reagor nih, kalau menurut Jalen Reagor potensinya jadi redup nggak sih gara-gara Eaglesnya kayak gini? Padahal tuh kalau nggak salah Justin Jefferson tuh di atas, di bawahnya Jalen Reagor ya kalau nggak salah ya? Iya, di bawahnya Jalen Reagor. Aduh, Eagles. Nah, posisi satu pick kalau nggak salah ya. Nah, tapi menurut gimana Jalen Reagor? Jalen Reagor sih kemarin ya, dia itu ya sebenarnya playing time-nya cukup banyak ya. Dia tiga reception sih, cuman ya
Eagles. Ya, maksudnya full performance dia tuh bukan kesalahan dia sepenuhnya aja gitu. Maksudnya Jalen Reagor outperform itu bukan semua all blame itu bukan ke Jalen Reagor gitu. Tapi ya gimana dia sih sebenarnya udah dijelasin juga sih sama Oka, itu udah cukup banyak tentang how break the Eagle is. Ini gue mau sedikit nambahin aja sih, sedikit advance stats dari Carson Wentz. Tadi kan Oka tuh sempat bilang kalau mereka tuh musim ini tidak terlalu sering bermain play action, tidak selalu bermain play action. Yeah. Ini kalau gue baca dari advance stats-nya nih, kalau misalnya tahun lalu 2019, ini untuk play action passing attempt aja deh. Passing attempt kalau musim lalu itu 171 kali. Nah, untuk tahun ini cuma 116 kali. Oh. Which is drop-nya jauh. Jauh banget. Dan juga ini yang menjadi memang tadi disebut juga itu masalah offensive line. Sekarang Carson Wentz itu dia udah di-sack 46 kali. Banyak tuh. 46 kali satu musim itu. Men itu gak kasihan sama gimana ya, maksudnya tuh dengan offensive line itu bantal sih kalau menurut gue, terlalu empuk banget, itu enak banget itu, bantal banget. Dan maksudnya juga kalau untuk masalah Jalen Reagor, maksudnya di awal gue memang cukup membanggakan Jalen Reagor, dia bakal membuat separasi, dia punya route running yang bisa dibilang bagus, dan gue menganggap bakal membantu banyak Carson Wentz, tapi nyatanya the problem is not about Jalen Reagor, is whole offense team. Nggak cuma Carson Wentz-nya aja, offensive line juga acak-adut. Offensive coach-nya juga mungkin tadi benar sih, kayaknya Doug Peterson tuh mulai mungkin karena umur udah tua, jadi mungkin harus sebenarnya kayaknya sih nggak ngaruh juga sih untuk masalah umur. Yang penting gimana caranya nih offensive coach tuh bisa mengutilize pemainnya. Dan juga Carson Wentz juga, aduh gimana ya, ganti aja deh. Maksudnya lu udah nggak bisa, menurut gue ini in my humble opinion, you can't depend Carson Wentz anymore. Udah ya gimana ya, itu udah komen paling lembut yang gue bisa bilang untuk sekarang. Maksudnya gimana lagi ya, lu punya talent sebagus Jalen Reagor, lu pasti nggak, maksudnya Eagles itu ngedraft Jalen Reagor di atas Justin Jefferson, pasti punya reason dong, pasti punya alasan tersendiri dong. Kalau misalnya kayak gini kan jadi kan kelihatannya Jalen Reagor tuh jadi kayak buzz, padahal enggak. Dia punya, tadi udah gue bilang, punya separasi bagus, route running yang bagus, tapi kalau misalnya quarterback-nya in this case Carson Wentz nggak bisa make, ya bakal terlihat buzz. Iya. Oke. Nah, ini faktanya kan itu ya, kemarin itu DK Metcalf career high gitu, 177 receiving yards, gokil emang. Nah, next week ini Seahawks lawannya Giants. Gue kalau lawan NFC East males gue baca nama timnya ya, bener dah. Tapi Giants lagi leading loh. Giants lagi leading division loh. Tapi Giants leading divisi loh. Nah, cedera quarterbacknya Pak, quarterbacknya. Oh, iya, Daniel Jones cedera ya? Buat Marcus Mario, bukan. Si ini backup QB-nya itu namanya ini nih. Colt McCoy. Iya, yang mungkin kalau misalkan yang merhatiin college football dari dulu itu dia yang QB legendarnya Texas tuh. QB legendary Texas. Dan ini masuk di ini gamenya long shot Madden 18. Ya nggak sih? Nah, iya. Cuman masuk Browns. Iya, third round pick ya. Terus Eagles tadi ya lawannya udahlah di mama Davante Adams sih mah Eagles. Gue penasarannya kalau NFC East tuh pengen lihat di rekor akhir musimnya mereka tuh, rekor selain non NFC East-nya itu berapa? Iya, ini sekalian aja. Ini kan karena reviewnya udah selesai, jadi itu review week 12 kita. Nah, ini sekalian aja gue mau bacain playoff picture-nya itu. Kalau di NFC kan pertama Steelers. Iyalah, masih unbeaten. Yang kedua. Oh iya video. Oh iya, buat lo udah nonton videonya. Ya gitulah kelakuan gue ya. Bisa gue disuruh taruhan ya, gue kalah ya udah. Ngikut lo kan, I'm man of my word gitu ya udah. Nah,
Sama Steelers 11-0. Yang kedua Chiefs 10-1. Yang ketiga Titans 8-3. Yang keempat Buffalo Bills 8-3. Nah, kenapa Titans di atas Bills? Karena Titans ini menang tiebreak lawan Buffalo. Karena kemarin Titans menang lawan Bills ya. Kalau nggak salah itu kemarin Titans menang lawan Bills di week... ntar gue cek dulu nih. Titans lawan Bills. Iya, menang di week 4. 42-16. Nah, ini game yang si Derrick Henry... Oh, Derrick Henry nggak meledak sih. Cuman AJ Brown lumayan. Tapi defense-nya memang turn up sih kemarin. Meledak yang Derrick Henry, Steve Arm, Josh Arm. Oh iya, that Steve Arm moment ya. That Steve Arm moment bener. Nah itu jadinya Titans di atas Bills. Nah seat kelima tim jagoannya Fadil Ohio nih Browns 8-3 loh, seat 5. Gokil ya. Seat ke-6 Miami Dolphins 7-4. Seat ke-7 Colts 7-4 juga. Tapi Dolphins di atas karena Dolphins menang tiebreak berdasarkan dari winning percentage di conference game-nya. Jadi Dolphins ini rekor conference game-nya 4-3, Colts 3-4. Nah itu tiebreak-nya. Nah itu playoff picture-nya AFC. Di NFC ini seat pertama Saints 9-2, seat kedua Seahawks 8-3, ketiga Packers juga 8-3. Tapi Seahawks menang karena menang tiebreak berdasarkan dari strength of victory-nya. Nah sebenarnya gue masih kurang paham strength of victory ya. Cuman ya nanti kalian baca di Google atau nanti mungkin gue bikin microblog nanti gue jelasin lah pelan-pelan ya. Nah, jadi itu strength of victory-nya Seahawks .438, Green Bay Packers .420 gitu. Nah, seat keempat. Skip. Jangan disebut. Perlu nggak sih? Nggak apa-apa lah ya. Demi formalitas aja, Buat menghormati lah. Iya, buat menghormati ya. Fans Giants banyak loh. Iya, benar juga. Cuman banyak. New York Giants rekornya 47. Itu kebalikan New York Rams, tau gak sih? Allahu Akbar. Tim gue boleh tuker ke NFC East gak sih? Nah itu boleh, bisa. Ninggi gitu aja gue. Aduh. Ini juga Giants kan rekornya sama WFT ya. Cuman Giants yang mimpin NFC East karena kemarin menang tiebreak head to head sama WFT kan kemarin sempat menang kan si Giants lawan WFT. Nah, seat kelima tim jagoannya Noah Rams 7-4 loh kok. Nih NFL ini aja deh. Ganti sistem dah. Udah ganti sistem aja. Kayak NBA aja dah. 47 bisa lolos playoff 7 peringkat 5 tuh apa? Seat ke-6 Buccaneers 75. Seat ke-7 Cardinals 65 nih ya. Kalau misalnya pakai sistem based on winning percentage ya. Ini sebenarnya New York Giants tuh di seat nomor 11, Pak. Nggak layak masuk playoff. Allah, bar nih divisi, ampun dah. Udahlah. Jadi itu playoff picture-nya udah, itu review kita di week 12. Thank you banget yang udah nonton di YouTube, thank you banget udah nonton di thank you udah dengerin di Spotify. Oh ya, sebelum gue tutup, thank you karena kemarin kan Spotify sempet 2020 Wrap lumayan tinggi di ini kita hasil listeners kita, walaupun gue perhatiin memang kita jarang masuk top chart sport, tapi ya kita masukin lagi lah kayak 2 musim kemarin. Nah, jadi udah itu aja. Thank you Noha udah join, thank you Oka udah join, thank you Fadil Wahyu udah join. Jangan lupa subscribe ke konten sambil subscribe biar kita upload langsung dapat notifikasi, langsung update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Yang dengerin di Spotify tetap keep up sama kita. Jangan lupa klik follow-nya tuh di Spotify biar nanti kita upload langsung dapat notifikasi. Nah, jadi next week kita bakal review di week 13 dan pastinya telat karena efek ditundanya kemarin Ravens. Jadi tuh sebenarnya Ravens harusnya mainnya Jumat pagi pas TNF, cuman gara-gara ya gitu, lagian nggak disiplin. National Football Lamar. Iya, makanya National Football Lamar. Jadi sudah ya mainnya hari. Hah? Mainnya jadi kapan? Mainnya jadi hari kalau di sini ya, kalau waktu di sini jadi mainnya hari Rabu pagi. Rabu pagi football ya.
Tuesday Night Football. Tapi untungnya ditayangin sama Mola TV dong ya. Nah, itu dia. Untungnya ada tontonan Rabu pagi. Jadi udah itu aja buat week 12 review. Thank you udah nonton, thank you udah dengerin. See you di episode review selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.